Tolak syarat Uni Eropa. Prabowo tantang Barat adu argumen di WTO. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam hubungan dagangnya dengan Uni Eropa, khususnya terkait industri kelapa sawit dan biodiesel. Konflik ini bukanlah hal baru, namun kini memasuki fase yang lebih konfrontatif dengan penolakan terhadap syarat-syarat yang diusulkan oleh Uni Eropa. Uni Eropa telah lama mengkritik produksi kelapa sawit di Indonesia karena alasan lingkungan, terutama mengenai deforestasi dan emisi karbon. Mereka mengeluarkan peraturan yang membatasi penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit dalam bahan bakar di Eropa, yang dianggap oleh Indonesia sebagai upaya proteksionis yang bertujuan untuk melindungi industri biodiesel lokal Eropa. Sebagai tanggapan, Indonesia tidak tinggal diam dan telah mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, untuk menentang apa yang mereka anggap sebagai diskriminasi terhadap produk-produk kelapa sawit Indonesia. Presiden Prabowo, sejak awal masa jabatannya, menunjukkan sikap tegas terhadap isu ini. Dalam sebuah pertemuan dengan pemimpin negara lain, ia dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia tidak akan menerima syarat-syarat yang diusulkan oleh Uni Eropa. Menurut Prabowo, syarat-syarat ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh WTO. Dia menekankan bahwa Indonesia akan berdebat dan menghadapi Uni Eropa di forum WTO tanpa syarat tambahan, menunjukkan bahwa negara ini siap untuk mempertahankan hak-haknya di meja perundingan perdagangan global. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa Uni Eropa telah mengajukan serangkaian ketentuan yang harus dipenuhi oleh Indonesia jika mereka ingin tetap mengekspor kelapa sawit dan biodiesel ke Eropa. Syarat ini termasuk keharusan untuk membuktikan bahwa produksi kelapa sawit tidak menyebabkan deforestasi baru dan harus memenuhi standar tertentu mengenai emisi karbon. Namun, Prabowo menolak keras syarat-syarat tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak hanya menghambat industri kelapa sawit Indonesia, tetapi juga mengancam kedaulatan ekonomi negara. Prabowo berargumen bahwa kelapa sawit adalah salah satu sektor ekonomi terbesar di Indonesia yang memberikan lapangan kerja kepada jutaan orang dan menjadi sumber devisa utama. Ia melihat tuntutan Uni Eropa sebagai bentuk neokolonialisme ekonomi yang mencoba mengendalikan produksi dan ekspor Indonesia dengan syarat-syarat yang tidak realistis dan sulit dipenuhi. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan menggunakan platform WTO untuk mengajukan kasus ini, yakin bahwa WTO akan melihat kebenaran dari klaim Indonesia tentang diskriminasi dan proteksionisme dari Uni Eropa. Dalam konteks lebih luas, konflik ini menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam perdagangan global, terutama ketika isu-isu lingkungan dan ekonomi bertabrakan. Uni Eropa, dengan agenda hijau mereka, mencoba memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar mereka memenuhi standar lingkungan yang ketat. Namun, bagi Indonesia, ini dilihat sebagai penghalang yang tidak hanya mengancam industri kelapa sawit, tapi juga ekonomi nasional secara keseluruhan. Presiden Prabowo telah menekankan bahwa Indonesia akan memperkuat kemandirian energinya dengan menggunakan lebih banyak kelapa sawit untuk produksi biodiesel domestik, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Ini adalah strategi yang dianggap sebagai berkah tersamar, karena akan membantu Indonesia menjadi lebih mandiri secara energetik dan ekonomi, terutama jika ekspor ke Uni Eropa terhambat. Dalam persiapan untuk pertarungan di WTO, Indonesia diharapkan akan mendapatkan dukungan dari negara-negara lain yang juga terdampak oleh kebijakan Uni Eropa yang serupa. Malaysia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, telah menunjukkan solidaritas dalam isu ini. Kedua negara ini kini bekerja sama untuk menggalang dukungan internasional dan memperkuat posisi mereka dalam negosiasi WTO. Di sisi lain, Uni Eropa juga mempersiapkan diri dengan argumentasi kuat yang